Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Ya, sekarang kalian perhatikan ini materi-materi yang akan Bapak sampaikan. Untuk yang pertama, hari ini kita ada di tema 8, subtema 3, pembelajaran kedua ya. Kita melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita membahas banyak hal tentang air ya. Air itu sangat berarti untuk kita, sangat bermakna untuk kita, dan sangat bermanfaat untuk kita. Kita tanpa air pun tidak akan hidup ya. Karena apa? Kita sebagai manusia ini, kita sebagai makhluknya Tuhan ini pasti membutuhkan air. Nalarnya seperti ini. Bila kita makan sapi ya, atau makan daging sapi atau daging ayam dan daging sapi pun kan berawal dari makhluk hidup. Contohnya, ketika ayam ingin minum juga membutuhkan air. Tumbuhan-tumbuhan juga membutuhkan air. Berarti kita semua di dunia ini pasti sangat membutuhkan air. Nah, tadi pagi saya sudah menanyakan kepada kalian ciri-ciri dari ciri-ciri dari air yang bersih. Ya betul. Dari fisik bening, tidak kotor, tidak kusam, dan lain sebagainya. Dari segi kimiawi, tidak bau, tidak memiliki rasa yang aneh, rasanya netral. Itu adalah ciri-ciri dari air bersih. Nah, seperti ini ya. Seperti yang ada di video itu, bahwa kita harus menjaga bumi supaya nanti air yang kita jaga pun itu bermanfaat untuk kita. Jadinya kita sebagai makhluk Tuhan, makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, haruslah menjaga bumi supaya air tetap ada dan ada untuk kita. Ya, baik anak-anak, pada hari ini kita akan membahas ada dua hal yang ingin kita bahas bersama-sama. Untuk yang pertama yaitu adalah air bersih ya, tentang air bersih dan hari air ya, hari air sedunia. Untuk yang kedua yaitu tentang gambar bercerita. Jenis dan ciri gambar bercerita ya. Pada kali ini bahwa kita akan membahas tentang gambar bercerita. Gambar bercerita ini gambar yang memiliki ciri khusus dan memiliki kriteria yang khusus anak-anak ya. Baiklah anak-anakku semua, kita masuk ke babakan yang pertama atau pembahasan yang pertama yaitu air bersih ya. Bahwa air bersih ini penting untuk kita ya. Penting untuk kita, untuk hidup kita, dan untuk kesejahteraan kita ya. Sebelum kita membahas itu, ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian jawab pertanyaan tersebut. Bisa di teks di grup maupun di buku tugas kalian ya. Ya. Ini ada pertanyaan yang pertama. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran 1, kamu telah mengetahui syarat kualitas air bersih. Bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Apa yang terjadi jika air itu tidak standar ya anak-anak? Ya, mari kita jawab pertanyaan berikut. Ya, yang pertama, apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak? Bapak beri waktu beberapa detik untuk menjawab. Silakan kalian jawab di grup maupun di buku tematik kalian. Baik, untuk yang kedua, apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit? Apa yang terjadi? Lalu yang ketiga, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Coba kalian jawab pertanyaan tersebut. Baik, anak-anakku semua, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, intinya adalah bahwa air yang kita konsumsi, air yang kita gunakan, atau air tempat hidup makhluk-makhluk hidup ya, seperti ikan, itu harus bersih ya, harus terjaga kualitasnya, jangan sampai kotor ya, seperti itu. Baik, anak-anakku semua,
Selanjutnya, mari kita buka buku tematik kalian di halaman 106. Itu ada bacaan Hari Air Sedunia. Ya, coba kalian baca bisa di video, bisa juga di buku kalian. Ya, Bapak beri waktu untuk membaca beberapa detik, beberapa menit. Bisa kalian pause dulu video tersebut, ya, supaya nanti kalian fokus dalam membaca. Ingat, harus dibaca ya. Di video tersebut kurang lengkap, jadi nanti kalian bisa membaca di halaman 106 ya anak-anakku semua ya. Baik anak-anakku semua, untuk supaya lebih memantapkan pemahaman kalian tentang teks tersebut, mari jawab pertanyaan berikut ini ya. Bisa dijawab di grup maupun di buku tematik kalian. Yang pertama, pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Yang kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Yang ketiga, apa akibat kekurangan air bersih? Dan yang keempat, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bisa melalui chat di grup maupun di buku teks kalian. Ya. Anak-anakku semua, kalian bisa menuangkan ide kalian, bisa menuangkan kreativitas kalian, bisa membuat bagaimana cara kalian menyampaikan bahwa air bersih itu sangat penting bagi diri kita. Nah, salah satunya adalah dengan cara membuat gambar bercerita. Apa sih gambar bercerita itu? Apakah berbeda dengan gambar-gambar yang lain? Apakah memiliki ciri-ciri khusus? Kenapa disebut gambar bercerita? Mari kita lihat gambar bercerita atau contoh gambar bercerita berikut ini. Anak-anakku semua, dari gambar ini, apa yang kalian lihat? Ya, di sini ada bangau, ya, yang pakai kacamata, ya, itu kakek-kakek ya, kakek bangau, dan dua ketam, ya, ketam atau kepiting, ya. Coba kita lihat bagaimana penampakan alamnya. Di situ ada pohon kering, tidak ada daun-daunnya. Di situ ada air, tapi maaf, ada sungai, tapi tidak ada airnya. Nah, ini ketamnya mau ngapain ini ya? Ketamnya ingin berkata apa kepada si kakek bangau? Mari kita lihat dulu apa yang terjadi. Tiba-tiba, datanglah ketam-ketam. Ketam-ketam ini memohon pertolongan. Tolong kami, kek. Air di sini tinggal sedikit. Kami sukar bernafas, kata si ketam. Lalu ketam yang lain berkata, berikan kami tempat yang banyak airnya, kek. Kami tidak bisa bernafas. Kami tidak bisa hidup tanpa air, kek. Lalu kakeknya pun menjawab, sabarlah, aku akan menolong kalian. Nah, anak-anakku semua, dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa ketam-ketam ini ingin meminta bantuan kepada si kakek bangau, ya. Bisa dilihat bahwa gambar tersebut merupakan cuplikan buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan pada kakek bangau. Merasa iba, kakek bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya, kakek bangau menemukan sebuah telaga, lalu dipindahkan ke katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Jadi anak-anakku semua, ini menceritakan bahwa ada sawah yang mengalami kekeringan. Lalu, ketam-ketam ini dan juga katak-katak yang tidak ada di gambar ini merasa
butuh bantuan kepada si kakek. Ya, jadi ketam-ketam ini minta bantuan kepada si kakek bangau. Karena kakek bangau ini baik hati, lalu mengantarkan ketam-ketam tersebut ke telaga. Ya, bagaimana cara mengantarkannya? Ya, Pak, lewatnya mulut. Jadi nanti ada yang disimpan di mulut, ada yang disimpan di kakinya si kakek bangau. Anak-anak semua, inilah contoh dari gambar bercerita. Gambar yang memiliki cerita, ya. Syaratnya harus memiliki cerita-cerita. Jadi, gambar ini bisa menceritakan kepada kita bahwa ada sawah kering, di situ ada kakek bangau, ada ketam, dan juga ada katak. Ya, jadi nanti inilah contoh dari gambar-gambar bercerita. Lalu, pertanyaan berikut ini ya, seperti biasa di maupun di buku kalian. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Coba kalian lihat gambarnya. Jika iya, apa alasanmu? Jika tidak, apa juga alasanmu? Silakan kalian tuliskan di buku kalian dan di grup ya, supaya nanti kita semua bisa tahu apa jawaban kalian. Ini ada contoh gambar cerita juga ya. Di sini ada Kak Diko membeli ikan dan Bobby mengambil ikan. Di sini apa sih ceritanya? Coba nanti kalian ceritakan di grup ya. Ini apa sih ceritanya anak-anakku semua? Ya. Lalu setelah ini coba kalian carikan ciri-ciri karya gambar cerita. Ya. Silakan dituliskan ada 5. Itu silakan dituliskan di buku kalian maupun di grup seperti itu. Dan tugas kalian hari ini silakan kalian membuat gambar bercerita ya. Di buku saja tentang alam sekitar kalian ya. Tugasnya kalian membuat gambar bercerita. Silakan kalian buat, cukup di buku tulis kalian saja sesuai dengan ciri-ciri yang kalian terima. Itu dulu anak-anak, terima kasih. Nanti jam 11 akan ada evaluasi, akan saya kirimkan di kalian. Dan seperti biasa nanti jam 12 kalian mengirimkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini ya. Apa yang telah kalian pelajari pada hari ini supaya nanti kalian paham. Kalian ini hari ini belajar apa sih ya. Seperti itu anak-anak, terima kasih. Mohon maaf ya, ini suara saya agak sedikit hilang ya. Karena entah kemana hilang, saya kurang tahu. Semoga kalian tetap sehat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar, semangat, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.